dan nomor 1. Ini diuraikan aja. Delapan 8. Nah, ini bisa dikali dengan 3/2. 3/2. 12. Lanjut lagi. Ini caranya bisa difaktorin ke faktor primanya. 3 kuadrat kali 2. Kan ini 9 kali 2. Minus 2. Ya, ini 3/4 kali 2/4. Jadi kalau pangkatnya negatif dibalik aja. Nah, terus ini bisa masuk ke dalam sini. Nah, dia dikali ya ke sininya. Coret 2/2/3. Lanjut lagi. Ini geometri katanya. Barisannya dikasih tahu 4 M 2/6 N, 3. Kita cari rasionya dulu. Ini kan bisa yang dikasih angka kan yang 2/6 sama 3 ya. Jadi tahu gini aja. U2 ini kan A kali R. Itu sama dengan 2/6 atau 1/3. Nah, lanjut yang kita tahu ada 4, yaitu AR. Angka 3 sama dengan 3. Nah, ini bisa dibagi. R pangkat 3 R jadi R kuadrat sama dengan yang ini. 3/1/3, 9. Jadi R-nya sebenarnya plus minus 3, tapi yang diambil 3 karena sukunya positif. Kalau rasionya negatif kan sukunya jadi negatif. Tangen 1, 6. AR pangkat 5. Oh ya, A-nya belum dicari. Dari sini aja. 2 sama dengan A kali 3 sama dengan 1/3. A-nya berarti 1/9. 1/9 kali 3/5. Ini jadi 3. Ini kan 1/3 kuadrat. Jadi 3/3. 27. Yang satu salah. 2. Berarti harus dibikin dulu barisnya. 3, 1, 3, 9, satu lagi ya. 27. Nah, ini harusnya salah karena ini kan koma ya, sedangkan ini bilangan bulat. Ya, ini pasti salah. Yang ketiga, U10/U7. U10-nya ini 1/9 kali 3/9. Ini 1/9 kali 3/6. 3/3 sama dengan ini salah juga ya. Karena harusnya 27/1. Ini kan beda. Yang keempat, hasil bagi ya. U9/U6. Ini kemungkinannya emang udah pasti harus yang ini benar ya. Soalnya biar ada di opsinya. Tapi kan ini buat mastiin aja. 8 Nah, ini 3/3 sama dengan 27.
Oke, lanjut lagi. Ini nomor 4. Katanya dari 2 Y 6 13 1 itu rata-rata 3 terkecilnya 3, rata-rata 3 terbesarnya 11. Nah, ini kita bisa coba anggap 1, 2,6 terkecilnya. 1/2/6 bagi 3. Nah, ini kan 9/3 sama dengan 3. Jadi ini udah benar ya. Harusnya urutannya itu 1,2,6, Y, 13. Soalnya kalau ini hasilnya bukan 3 berarti harusnya Y bukan 6. Tapi karena hasilnya 3 jadi ini benar 6. Nah, terus rata-rata 3 terbesarnya ini 11. 33 minus 13 minus 6 sama dengan 14 ya. Jadi kita tahu barisannya itu 1, 2, 6, 13 dulu baru 14. Nah, yang pertama mediannya 6, ini benar ya. Yang tengahnya aja. Yang kedua jangkauannya 14. Jangkauan kan max dikurang mid 13. Berarti ini salah. Nah, terus rata-ratanya sebenarnya kalau satu benar, dua salah, ini juga pasti benar sih. Dan rata-ratanya emang harusnya 7,2. Nah, yang 4, ya ini enggak ya. Ya itu kan 14, dia genap. Jadi 1 dan 3. Oke, lanjut lagi. Ya dikasih 4 titik koordinat. A-nya dikasih tahu, C-nya dikasih tahu, B-nya cuma dikasih tahu jadi kuadran 1. Nah, terus dia dikasih tahu ada garis L sejajar dengan garis AC. Artinya gradien garis L sama dengan gradien garis AC. Dan L ini dia lewat min 3, min 1. Ditanya persamaan garisnya. Kita bisa cari gradien AC dulu ya. Nah, gradien AC ini kan gradien kan rumusnya delta Y per delta X. Jadi ini kebalik-balik nggak apa-apa. 6 kurang 2, 1 kurang 5. Sama dengan minus 1. Nah, berarti gradien garis L ini minus 1. Nah, rumus persamaan garis itu kan kayak gini ya. X min X1. Nah, X1, Y1-nya itu yang ini. Y plus 1 sama dengan min 1 kali X plus 3. Y sama dengan min X minus 4. Nah, ini jawabannya. Nah, lanjut lagi. Ini masih pakai 4 titik yang tadi. Tapi dikasih tahu titik D ini titik C tapi digeser ke atas 4 satuan. Berarti 5,6. Nah, yang ditanya jarak titik D ke garis AC. Nah, kalau rumus titik ke garis kan ini ya rumusnya ya. X1 plus BY1 plus C per kata kuadrat plus B kuadrat. Nah, ini X1 Y1-nya. Ini AX plus BY plus C-nya. Nah, X1 Y1-nya kita udah ada yang ini. Tapi garis AC-nya yang belum ada. Nah, cuma kan kita tahu tadi ya udah dicari gradien garis AC itu kan min 1. Nah, berarti ini tinggal Y min Y1 sama dengan min 1 kali X minus X1. Ya.
Ya. Nah, Y1X1-nya ini Y0X0 deh. Y0X0-nya ini pakai boleh pakai titik A atau boleh pakai titik C. Nah, ini pakai C aja. X minus 5. Nah, kalau mau dipakai rumus ini persamaannya harus ada di kiri semua. Minus 7 ya. Ya, terus langsung ke rumusnya aja. L misal 1 kali 5 tambah B-nya 1 juga kali 6 minus 7 akar 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini 4 per akar 2 ya. Sama dengan 2 akar 2. Ini jawabannya. Nah, lanjut lagi. Ya, kita dikasih tahu ada suatu garis X min Y plus 1 sama dengan 0. Nah, absis titik B. Absis itu X-nya ya. Ini absis. Sama dengan absis titik A. Berarti B titik X sama dengan 1. Dan ordinat titik D, Y-nya titik D, itu sama dengan ordinat titik A, berarti 6. Berarti kita tahu B ini 1, Y, D, X, 6. Nah, ini bisa ke sini aja buat nyari Y-nya. 1 minus Y plus 1 sama dengan 0. Y sama dengan 2. Berarti B-nya ini 1,2. Nah, yang ini X min 6 plus 1 sama dengan 0. X sama dengan 5. 5,6. Nah, karena yang ditanya luas bangun, bisa coba di gambar aja. A-nya 1 ke kanan, 6 ke atas. B-nya 1 ke kanan, 2 ke atas. C-nya 5 kanan, 2 ke atas. D-nya di sini. Nah, ini kan ngebentuk persegi ya. Ini panjangnya 4. Ini panjangnya 4 juga. Berarti luas bangunnya ini 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, lanjut lagi. Ini dikasih persamaan fungsi kuadrat. Dia bilang fx ini digeser 3 ke atas, 2 ke kiri. Nah, cuma ini fungsi kuadratnya dia nggak lengkap. Jadi K-nya nggak dikasih tahu. Nah, dia nanya K-nya berapa biar kurva G ini menyinggung sumbu X. Nah, kurva G ini kan kalau pengen digeser ke atas, itu harus ditambah 3 ya. Dan kalau pengen 2 satuan ke kiri, itu X-nya harus ditambah 2. Ya, jadi kalau ke kiri dia X-nya ditambah 2, kalau ke kanan itu dikurangin. Nah, kalau ke atas ini, fx-nya yang ditambahin. Dengan berapa dia pengen digesernya. Ini kan berarti begini, plus K plus 3. K plus 3. Bisa dirapihin. 4 tambah 4, 8 tambah 3, 11. 11 tambah K. Oke, sip. Ini belum selesai. Dia minta menyinggung sumbu X.
Nah, kalau menyinggung sebuah X artinya D sama dengan 0. Nah, D ini kan B kuadrat minus 4 AC. B-nya 6, dikuadratin 36, minus 4 kali 1 kali 11 plus K. Sama 0. Nah, 36 dibagi 4, 9. K-nya ini minus 2. Oke, lanjut lagi. Nah, dia dikasih K-nya sekarang. K-nya 3. Berarti X kuadrat plus 2X plus 3. Nah, dia minta gradien yang dikasih dua titik. Pertama, titik puncak kurva F dan titik yang ini. Nah, titik puncak kurva F ini kan, kalau aku biasanya turunan X ini sama dengan 0. Jadi 2X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan min 1. Nah, Y-nya ini sama dengan 1 minus 2 plus 3. 2. Berarti ini adalah min 1,2 dan min 3, akar 2. Nah, buat cari gradien kan emang butuhnya dua titik ya. Berarti ini udah cukup. Deltanya per delta X min 1 plus 3 setengah 2 minus akar 2. Nah, ini jawabannya. Oke, lanjut lagi. Dia masih tahu G min 1 ini sama dengan 5. Dan di sini ada fungsi komposisi ditanya N nya. Oke, kalau tadi kan Gx ini kan tadi ya, yang dua soal sebelumnya, kita kan tahu X kuadrat plus 6X plus 11 plus K. X kuadrat plus 6X plus 11 plus K. Nah, katanya G min 1-nya ini berarti 1 minus 6 plus 11 plus K sama dengan 5. K-nya berapa ini? 6 min 1 ya. K-nya min 1. Berarti GF ini fungsi komposisinya min 1 ya sama dengan N. Nah, F min 1-nya ini kan karena dikasih, kita udah dapat K-nya ya. K-nya min 1 ini berarti Fx kayak gini. Nah, kalau disubstitusi min 1 jadinya 1 minus 2 minus 1. Nah, ini minus 2. Nah, G min 2 kan pakai ini lagi. 4 minus 12 plus 11 min 1. Jawabannya 2. Nah, ini kan N ya. N itu yang ditanyanya. Jadi jawabannya 2. Oke, lanjut lagi. Fungsi kuadrat fx, ax kuadrat plus bx plus c. Daerah hasilnya ini. Terus dikasih satu titik sama dikasih nilai b-nya. Oke, coba lihat. Grafik fungsi f menghadap ke atas. Berarti ini kita harus tahu A-nya positif atau negatif. Atau mungkin kita bisa coba cari A, B, C-nya dulu. Nah, ini artinya nilai minimum dia ya. Nilai minimum dia itu di minus 2. Mungkin katakanlah sembarang X, berarti bentuk parabolanya begini. Nah, ini udah mastiin kalau dia ini terbuka ke atas ya. Karena kalau misalnya pengen terbuka ke bawah, ini harusnya kurang dari hasilnya ya. Jadi yang satu benar. Terus yang kedua, kayak mungkin dari sini dulu.
Kita tahu F0 sama dengan C, ini sama 6. Berarti kita dapat nya 6. Tadi juga dapat B-nya 4. Nah, ya mungkin ini simpan dulu aja. Buat yang B, kita bisa lihat dari nilai minimumnya ya. Karena nilai minimumnya negatif, maka suatu saat dia pasti ada, kan karena dia terbuka ke atas ya. Jadi suatu saat dia bakal nyentuh sumbu X. Jadi kalau dibilang tidak memotong, ini salah ya. Dia pasti memotong sumbu X. Nah, terus ini kan kita udah dapat B sama C ya. Tinggal cari A. Gimana cara nyari A-nya? Dari ini ya. Dari titik puncaknya min 2. Berarti min 2 ini tuh sumbu simetri ya min B per 2A ya. Dari rumusnya. Nah, ini pasti adalah titik di fx. Jadi bisa kita masukin A kali min B per 2A kuadrat tambah 4 kali 6 sama dengan minus 2. Nah, ini A kali, langsung kasih aja ya. B-nya itu 4. Nah, 16 per 4A kuadrat dikurang 16 per 2A tambah 6 sama dengan minus 2. Nah, ini 8 minus 8 menjadi A4 minus 8 ya. Nah, ini di sini setengah. Jadi dapat A-nya sama dengan setengah. Nah, ini bisa ngecek yang ini. Setengah kali 4 kurang dari 6. Benar ya? Terus yang ini 6 dikurang 4 sama dengan 4 kali setengah. Benar juga. Berarti 3 yang benar tuh. Lanjut lagi. Dikasih kubus. A, B, C, D, E, F, G, H. Dia bilang ada L di tengah diagonal AH. Berarti L di sini. Nah, yang pertama jarak L ke G begini. Nah, ini cepat aja. Kalau diagonal kan, kalau sisinya 4, diagonalnya berarti 4 akar 2. Setengah diagonalnya 2 akar 2. Ini 4. Bisa di Pitagoras saja. Akar 2 kuadrat. Ini sama dengan, aku biasanya begini. 4 tambah 4. 4 kali 2. Kali 6. 2 akar 6. Beda ya? Berarti ini salah. Nah, terus dia minta segitiga BLG. BLG. B-nya di sini. Sini. Nah, kalau sama sisi harusnya sisinya sama semua. Ini 2 akar 6, ini juga 2 akar 6, cuma yang ini, yang BG ini beda sendiri dia ya. Nah, ini 4 akar 2. Jadi ini salah. Ini segitiga sama kaki, bukan sama sisi. Terus dia minta luasnya 24 akar 2. Nah, luasnya bisa pakai ini ya. Nah, titik L ke bidang BCGF ini tuh karena dia sejajar ya. Jadi ini tuh tingginya tuh 4 doang. Kan sejajar kan berarti tegak lurus. Jadi 4 ini bisa jadi tingginya dia. Setengah kali 4 kali 4 akar 2.
2. 8 akar 2. Berarti salah juga. Nah, terus um, yang keempat, G ke BL di sini. Nah, ini bisa pakai perbandingan luas segitiga ya. Setengah kali BL kali misal ini T. Ya, kita cari T. Ini kan tadi kita udah dapat 8 akar 2 ya, luas segitiganya. Pakai alas BG. Sekarang kalau pakai alas BL, setengah BL kita tahu dia 2 akar 6. T sama 8 akar 2. Ini kan 8 per, berarti ini benar ya. Jadi jawabannya 1. Oke, lanjut lagi. Fungsi lagi ya, soal fungsi terus. Kita dikasih tahu inverse-nya, informasinya yang penting tuh yang ini. Pertama kita cari dulu f inverse x. Bisa kita tukar. A plus 1 minus y sama dengan x 4. Nah, f inverse x ini sama dengan A plus 1 minus x per 4. Nah, ini dia. Akan dikasih tahu juga A kuadrat minus 19 sama dengan A plus 1 minus A kuadrat minus 19 per 4 sama dengan 2. 8 min A kuadrat plus A plus 20 ya. A 12 sama 0. A min 4 A plus 3. Dan karena yang diminta A yang positif ya, berarti A-nya itu 4. Ini jadi benar. Nah, terus gradien garis G kan ini ya, Gx sama dengan, nah gradiennya ini koefisien X-nya yaitu min 1 per 4. Jadi benar. Habis itu titik potong F dan G di sama dengan ini aja, Fx sama dengan Gx. Fx-nya ini minus 4x ya, plus A plus 1, A-nya 4, jadi plus 5. Terus itu Gx 5 min x per 4. X sama dengan 1, absisnya benar. Cari ordinatnya dari fx aja. Ordinatnya salah ya. Jadi ini salah. Jadi ini benar-benar salah. Oke. Lanjut lagi. Nah, dia bilang ada tabung. Rumus tabung kan pi r kuadrat kali t. Dia volume ini 250 pi. Tingginya 10. Coret-coret. R-nya jari-jari tabungnya 5. Nah, kalau jari-jarinya 5 kan diameternya 10 ya. Berarti ini benar. Lebih dari 9. Nah, terus luas alas tabung. Alasnya kan luas lingkaran. Pi kali 25. Nah, Pi itu kan lebih dari 3 ya. Berarti ini lebih dari 3 kali 25. Yaitu 75. Nah, berarti ini salah ya. Luas alasnya lebih dari 75. Nah, terus pengen diisi kubus 8 kali 8 kali 8.
Nah, syarat buat kubus bisa masuk tabung itu kan berarti pertama dia harus sisinya itu harus kurang dari tinggi tabungnya kan, biar bisa masuk semua. Sama kalau dimasukin kubus di alasnya ini, diagonal perseginya ini diagonal harus kurang dari sama dengan diameter ya. Diameternya 10, diagonalnya ini 8 akar 2. Kan ini salah ya, 8 akar 2 lebih besar dari 10. Jadi ini salah, benar, salah-salah. Lanjut lagi, soal logaritma kan dikasih x log 4 sama dengan 3 sama y log 2 1/6. Nah, ini bisa di inverse ya. Cara inverse logaritma itu yang di sini itu dia hasil pangkatnya. Jadi kalau di inverse itu x pangkat 3 sama dengan 4. Nah, ini juga sama. Y pangkat 1/6 sama dengan 2. Nah, ini berarti x sama dengan 4 pangkat 1/3. Dan y sama dengan 2 pangkat 6. Nah, kesini substitusi aja. 6 minus 2 pangkat 6. 4 kuadrat. Kan 16 dikurang 2 pangkat 6. 4, 8, 16, 32, 64 ya. Nah, ini kan kurang dari 0, negatif. Jadi jawabannya yang P kurang dari Q. Lanjut lagi, dikasih pertidaksamaan yang ada mutlaknya. Nah, katanya kalau K-nya min 1 gimana? Cara nyelesain nilai mutlak kan bisa di ini nih. Nah, ini begini, dijumlahin 1 semua, terus dibagi 2. Nah, ini kan semua nilai X ya. Nah, nilai X-nya ini dia pasti lebih dari min 2. Ini kan Q kan min 2 ini. Kurang dari X. Jadi P ini lebih dari Q. Oke, kayak ditanya titik A dengan koordinat P, Q dia di kuadran berapa, berarti yang penting kita tahu P positif negatif sama Q-nya positif apa negatif juga. Kalau yang satu ini bisa disederhanain jadi gini. P plus Q kuadrat minus 9. P plus Q. Nah, ini kan malah kurang ya. Karena kan bisa, pertama dia bisa plus minus 3, kedua kan P sama Q-nya bisa berapa aja. Jadi pernyataan satu doang itu tidak cukup. Kalau yang dua, P min Q sama dengan 1. Nah, ini juga nggak ngasih info apa-apa ya. Cuma kalau dua-duanya 3 dijumlahin P-nya 2. Ini kalau dijumlahin P-nya min 1. Nah, ini udah beda. Berarti kedua pernyataan nggak cukup ya.
Jadi nggak bisa nentu dia. Ya, ini dikasih fungsi akar, terus dikasih juga domainnya. Terus ditanya variabel yang nggak diketahui. Kalau fungsi akar kan domainnya itu dia yang penting dalam akarnya itu positif ya, atau enggak nol. Jadi ini domainnya. Ini kalau diselesain kita dapatnya X kurang dari B atau X lebih dari C. Nah, cuma kita kan butuh A ya buat nyari B sama C-nya. Nah, gimana kalau yang satu dikasih tahu B? X kurang dari B-nya itu min 4. Nah, kalau kalian biasa nyelesain pertidaksamaan kuadrat kan berarti ini sama ini tuh dia akar dari pertidaksamaannya ya. Jadi X min B kali X min C. Nah, ini bentuk faktornya. Kalau kita tahu B-nya min 4, 4 gini. Nah, ini pasti sama dengan X kuadrat plus 2X min A. Nah, dari sini X kuadrat plus 4X minus CX minus 4C. Nah, ini bisa dicari. A-nya sama dengan 4C. Kan ini yang derajatnya sama ya, yang pangkatnya sama. Terus di sini juga ada 4 minus C kali X. Nah, ini 4 minus C sama dengan 2. Nah, sebenarnya dari sini aja udah pasti harusnya udah bisa yakin kalau pernyataan satu itu bisa ngejawab pertanyaan berapa A plus B plus C. Nah, kalau nggak yakin ini bisa dikerjain sih. Terus yang dua, nah ini dikasih inverse-nya. Cara nge-inverse persamaan fungsi akar tuh agak ribet dikit sih. Dia harus ada nyelesain kuadrat sempurnanya. Jadi kayak begini. Y kuadrat sama dengan. Nah, ini kuadrat sempurnanya begini. Ini kalau diuraiin kan hasilnya bakal sama. Nah, terus dipindahin aja. Plus 1 plus A. Nah, ini diakarin lagi. Terus min satunya pindah. Nah, ini dia inverse-nya. F inverse X sama dengan akar X kuadrat plus A plus 1 min 1. Nah, kalau di X-nya dia dikasih tahu X-nya sama dengan 0, F inverse 0 ini sama dengan 2. Ini kan kita bisa langsung dapat A-nya ya. Karena kan ini cuma ada variabel A. Ntar X-nya ini disubstitusi 0. Terus ini sama dengan 2. Jadi otomatis kita tahu A-nya. Nah, baik lagi tadi kalau kita tahu berapa A-nya, kita bisa nyelesain pertidaksamaan ini. Jadi kita dapat B sama C-nya. Jadi yang dua ini cukup. Jadi ini satu cukup, dua juga cukup. Lanjut lagi. Kayak ada soal geometri, dikasih segi 6 ya. Dikasih panjang-panjangnya, masukin aja AB-nya 28, BC 15, CD 8, AF 17. Oke, yang ditanya ABDF. Nah, BDF ini dia trapesium ya. Trapesium karena ini 90 derajat sama ini juga
90 derajat. Terus dibilang CB itu sejajar dengan DE. Makanya ini bisa dibilang trapesium ya, ABDF tuh. Kalau ini 28, kan ini otomatis juga 8 ya, ikut CD. Nah, terus ini bisa dibuat segitiga. Nah, ini panjangnya 15, 17, 15. Nah, ini bisa di Pitagoras. 17 kuadrat minus 15 kuadrat. 17 kali 17. 9, 4, 11, 7, 9, 8, 2. 289 dikurang 225. 64 ya. Nah, ini harusnya akar ya. 64 kan berarti 8. Nah, ini 8 dia. Dari sini sampai sini. Nah, kalau ini 8, ini 8, berarti ini kan alias FD ya. Itu 28 dikurang 8 dikurang 8. Kalau 28 kan dari A sampai B. Ini berarti 12. Nah, ini kita dapat 12. Nah, ini salah satu sisi paralel trapesium ini. Dan bisa dipakai buat nyari rumus luas trapesium. Wah, kali tingginya 15. 12 tambah 28 bagi 2 kali tinggi. 40 per 2 kali 15. 20 kali 15, 300. Lanjut lagi. X-nya sudut dalam segitiga. Terus sini dikasih persamaan. Tambah Y tambah 20 sama. Nah, ini bisa disederhanain lagi. Jadi 90. Nah, oke. Terus dikasih tahu juga sin X ini 3 per, yang berarti bisa dicoret ya, sama akar 2. Nah, ini kan berarti X-nya ini sebenarnya ada banyak kemungkinan. Cuman karena dia sudut dalam segitiga ya. Jadi palingan cuma bisa 45 sama 135. Nah, tapi karena di sini ekspresinya sama dengan 90, jadi kan ya itu juga sudut ya, dan sudut tuh nggak mungkin besarnya negatif. Jadi X ini pasti dia 45, nggak mungkin ada opsi lain. Y ini 45, X nya 45, Y nya juga 45. Berarti tan Y, tan 45 derajat, ini 1 ya. Jadi jawabannya. Oke.